Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara seiman seagama, kali ini kita bermudzakarah mengaji bersama tentang al-mahabbah wasyauq wal wajd, cinta, kerinduan, dan sukacita di dalam tasawuf, mengenal hakikat cinta dan tingkatannya. Jadi nanti kita baca uraiannya, kita pelajari bersama, kita merujuk pada kitab Tanwirul Qulub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulubihi wa badana bi asrari. Amin ya rabbal alamin. Kitab Tanwirul Qulub di halaman 485. Faslun, satu fasol, fil mahabbah wa syauqi wal wajdi. Fasol ini menjelaskan tentang mahabbah, cinta, wasyauq, kerinduan, wal wajdi, dan sukacita. Ajma'atil ummah ala anna hubballah wa rasulahu fardu ainin ala kulli ahadin. Maka para ulama mufaqqat bahwa sesungguhnya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah adalah fardu ain, kewajiban atas masing-masing individu umat Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka kecintaan mereka kepada Allah sangat ekstrim, tidak lunak, sangat kokoh. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Wa qala, dan juga di ayat yang lain Allah berfirman, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan membalas cinta kepada kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nas ajma'in. Tidak dikategorikan beriman salah satu dari kalian kecuali Allah dan Rasulnya sangat dicintai oleh salah satu dari kalian daripada keluarganya, hartanya, dan manusia yang lain. Jadi tidak dikategorikan mukmin sejati ketika kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya tidak mengalahkan pada kecintaan kita kepada keluarga, harta, dan manusia yang lain. Jadi kalau kecintaan kita kepada Allah dan Rasul melebihi dari yang lain, maka kita masuk kategori mukmin yang hakiki. Akhrajahul Bukhari fi sahihihi. Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Wal mahabbatu mailu tab'i ila syai'i likaunihi ladzidzan indal muhibbih. Cinta adalah condongnya tabi'ah
tabiah diri kepada sesuatu liqaulihi lazidan indal muhibbi, karena sesuatu tersebut menjadi kenikmatan, nyaman di sisi orang yang mencintai, menjadi selera, objek selera orang yang mencintainya. Jadi ketika tabiah itu condong pada sesuatu yang menjadi seleranya, itu namanya mahabbah. Fa idza ta'akkada dzalikal mailu wa qawiya, dan ketika kecondongan tabiah itu menjadi kokoh, wa qawiya, dan menjadi kuat lagi, summiya subabah, maka istilahnya bukan mahabbah lagi, tapi menjadi subabah. Apa subabah itu? Cinta yang selalu mengalirkan dirinya, pikirannya, semuanya pada objek yang dicintainya. Linsibabil qalbi ilaihi bil kulliyah, totalitas hatinya mengalir pada dia, totalitas hatinya mengarah pada dia, pada yang dicintai. Itu namanya subabah, ketika mahabbahnya menjadi semakin kokoh dan kuat. Fa'idha qawiyah summiya gharaman, ketika cinta itu menjadi kuat lagi, maka akan berubah lagi. Awalnya mahabbah, naik menjadi subabah, dan akan naik lagi menjadi gharam. Apa gharam? Tingkatan yang ketiga. Li'annahu yalzamul qalba kaluzumil gharim, dia akan terikat. Al-muhib, yang mencintai itu akan terikat terhadap kepada yang dicintainya, sama dengan kaluzumil gharim, sama dengan terikatnya orang yang punya hutang terikat dengan orang yang memberi hutang. Maka orang yang cintanya sudah sampai pada tingkatan gharam, itu dia sudah terikat hatinya, perasaannya, bahkan lahir batinnya lah, pikirannya terikat dengan yang dicintainya, terikat dengan al-mahbub. Fa'idha qawiyah, apabila menjadi kuat lagi, maka naik ke tingkatan berikutnya, yaitu ishqon. Sumya ishqon atau asyakon, sama aja. Asyak. Apa asyak itu? Asyak itu adalah ai ifraton fil mahabbah, di dalam mencintai sesuatu, di dalam mencintai apa saja, dia sampai melampaui batas, baik itu batasan apalah, batasan syariah, batasan etika, karena cintanya sudah sampai pada asyak, ishkun atau asyak, sehingga menjadikan dirinya melampaui batas, pikirannya, khayalannya melampaui batas, kemudian pengorbanannya demi apa yang ia cintai melampaui batas. Fa'idha qawiyah, maka ketika menjadi semakin kuat lagi, maka summiya syaufan, akan naik lagi ke tingkatan berikutnya, paling atas ialah syaghaf. Apa syaghaf itu? Li'annahu yasilu ila syaghafil qalbi min dakhilihi, cinta di dalam hatinya itu sudah mengakar ke relung hatinya. Ibaratnya tanaman itu sudah mengakar ke dalam tanah, tidak bisa dicabut lagi. Namanya syaghaf. Fa'idha qawiyah, dan apabila menjadi kuat lagi cintanya, summiya tatayyuman, naik lagi ke tingkat berikutnya menjadi tatayyum. Apa tatayyum? Ai ta'abbudan. Li'annahu yasirul muhibbu abadan lil mahbub, dia yang mencintai menjadikan dirinya hamba bagi yang dicintainya. Jadi dirinya itu dihambakan pada yang dicintainya. Itu cintanya sudah nyampe pada tingkatan tatayyum atau ta'abbud. Jadi menghambakan diri. Fayakunu dzalikal muhib mutayyaman ma'muran wa mughraman ma'suran, dia menjadikan, dia
si pecinta itu menjadikan dirinya sebagai hamba yang selalu patuh terhadap perintah titah yang dicintainya, perintah titah yang datang dari yang dicintainya, objek cintanya, wa mughraman ma'suran, dan dia itu terikat, tidak merdeka, terikat dengan yang dicintainya, dengan al-mahbub, ma'suran, ya tidak merdeka lah, sama dengan orang yang terbelenggu dalam penjara cinta. Jadi tidak bebas, tidak merdeka. La yakirru lahu qararun wa la yufarriqu bainan nafi' wad dar. Bahkan dia itu tidak mempunyai ketetapan, tidak mempunyai ketetapan pada dirinya, karena sudah apa maunya dia yang dicintai, tidak merdeka. Bahkan wala yufarriqu bainan nafi' wad dar, tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang bahaya. Yang penting itu adalah perintah titah dari yang dicintainya, pasti dilakukan, tidak memikirkan resiko. Wala tahsulu haqiqatul mahabbah minal abdi li rabbih illa ba'da salamatil qalbi min kadurati nafsi. Jadi kalau objek cintanya adalah Allah, adalah Tuhan, seperti kita mencintai Allah misalnya, maka hakikat cinta kita kepada Allah itu tidak akan terwujud, tidak akan nyata, kecuali setelah hati kita itu bersih, selamat dari kaduratin nafsi, dari kotoran hawa nafsu. Fa idza istaqarrat mahabbatullah fil qalbi kharajat mahabbatul ghair. Karena kalau di hati itu sudah menetap mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, maka kharajat mahabbatul ghairi, kecintaan pada selain Allah itu akan lepas, akan keluar, gak akan kerasan di dalam. Kenapa? Li'andal mahabbah sifatun muhriqah tuhriku kulla syai'in laysa min jinsiha. Karena mahabbah, cinta itu adalah sifat yang membakar segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan apa yang ia cintai. Jadi kalau di hati ini sudah ada mahabbatullah, cinta kepada Allah, maka masih Allah, selain Allah yang ada di dalam hati ini terbakar, terusir, musnah, sirna. Jadi sepenuhnya hati yang ada hanyalah Allah, kalau yang dicintai Allah. Wa alamatuha, sekarang apa tanda-tanda atau tanda-tanda yang menjadi tipologi bahwa seorang hamba tersebut di dalam hatinya ada cinta, ada mahabbah, yaitu qad'u syahwatid dunya wal akhirah. Ketika seseorang tersebut memutuskan syahwah, ambisi duniawi dan ambisi ukhrawi, maka itu sudah menandakan dalam hatinya ada mahabbah, ada kecintaan. Jadi pecinta itu nggak mikir apa-apa selain yang berhubungan dengan yang dicintainya. Yang lain itu lewat, yang tidak ada hubungannya dengan yang dicintainya itu ditinggal. Wa qala Yahya bin Mu'adz berkata, sabrul muhibbin asyaddu min sabriz zahidin. Kesabaran mereka para pecinta itu jauh lebih kokoh, lebih ekstrim daripada kesabaran mereka yang zuhud. Maka kata si penulis ini, kata Syekh Amin Al-Qurdi, wajibtu kaifa tud'a mahabbatullah min ghairi ijtinabi maharimihi. Saya heran ketika ada seseorang mengaku dirinya cinta kepada Allah, tapi dia tidak mampu mengendalikan dirinya dari perkara yang dilarang oleh Allah. Saya heran, kata si penulis. Ngaku cinta kepada Allah tapi segala larangan Allah dikerjakan. Itu termasuk ajib, kata si penulis. Kenapa? Famanitta'a mahabbatan min ghairi ijtinabi syahwat fahuwa kadzdzab. Orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi syahwatnya tidak dikendalikan, dibiarkan, diumbar, dibebaskan, ingin ini, ingin itu, ya diikuti syahwatnya. Fahuwa kadzdzab, dia ngaku cinta kepada Allah maka dia pendusta, kata si penulis ini.
Wa man idda'a mahabbatal jannah min ghairi infaqi milkihi fahuwa kadzdzab. Sebagaimana ia mengaku cinta sorga misalnya, ingin sorga, tapi dia pelit, tidak membelanjakan hartanya, sangat pelit sekali untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dia ngaku cinta, ingin sorga, cinta sorga, fahuwa kadzdzab, maka dia itu pendusta. Qalat Rabi'ah, ini ada dua bait syairnya Rabi'ah. Ta'sil ilah wa anta tudhiru hubbahu, hadza la umri fil qiyas badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tuhu, innal muhibba liman yuhabbu muti'u. Kamu kamu mempublikasikan, menampakkan kecintaanmu kepada Allah, kepada Tuhan, tapi kamu ingkar bermaksiat kepada Tuhan. Ya apa, kata Rabi'ah. Ini terjemahannya. Hadza la umri fil qiyas badi'. Demi umurku, dalam analogi hal seperti ini adalah hal bid'ah, perkara bid'ah ini, perkara baru yang aneh. Lau kana hubbuka shadiqan, kalau memang cintamu itu benar, la ta'tuhu, aku akan taat padamu. Aku taat padamu. Innal muhibba liman yuhabbu muti', karena orang yang mencintai itu dia selalu taat, pasti selalu taat terhadap apa yang ia cintai. Ini syairnya Rabi'ah. Jadi wakilah dalam versi yang lain, zahirul mahabbah ridhol mahbub. Zahirnya cinta itu adalah dia memprioritaskan ridho dari yang dicintainya. Misalnya kalau cinta Allah misalnya, maka zahirnya cinta kepada Allah ialah yang diinginkan hanya ridhonya Allah saja. Itu zahirnya. Wa batinuha i'ta'ul qalbi ilal mahbub bihaitsu la yabqa fihi baqiyatun li ghairihi. Adapun batinnya, kenyataannya, hakikatnya mahabbah ialah memberikan hatinya kepada yang dicintainya, sehingga tidak ada sisa sedikit pun ruang di dalam hatinya kecuali hanya sepenuhnya untuk yang dicintainya. Ini hakikat mahabbah dalam tasawuf. Semoga menjadi tambahan ilmu dan hikmah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.